Karena yang saya tahu, untuk mengenal ke alam kegaiban saja itu yang sekelas Nabi ya, yang sekelas Nabi itu pada usia yang ke-40. Kiblat kepada zaman edan. Mengapa manusia dikatakan edan? Karena tidak punya itu mengaku punya, tidak pinter mengaku pinter, ya. Sudah punya, nggak punya apa-apa tapi kelihatannya kayak apa-apa punya. Nah ini kan sudah repot. Jadi kalau zaman seperti ini itu ya kita mesti, dan kita nggak boleh mencela yang demikian. Wah kamu kan gini-gini, nggak boleh. Ngitung paweling kaki Sabtu palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atur bagyo Wilayah jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Banyak sekali orang yang bercerita leluhur namun tidak tahu keluhurannya atau tidak bisa meluhurkan, atau saya nggak mengatakan masih halusinasi ya, enggak. Namun tahapan keluhuran itu tentu ada tahapannya. Yang saya maksud mengenali keluhuran tentu ada tahapannya. Tidak semudah yang kita bayangkan leluhur A, leluhur B, lalu leluhur C. Ya begini. Karena yang saya tahu, untuk mengenal ke alam kegaiban saja itu yang sekelas Nabi ya. Yang sekelas Nabi itu pada usia yang ke-40. Jadi yang sekelas Nabi itu sudah usia yang ke-40. Dan lalu memulai dakwah secara umumnya ya 22 tahun, tentunya setelah menerima wahyu. Dan itu tentu ada spare time-nya lah, atau tenggang waktunya. Jadi mungkin setelah menerima wahyu, karena umurnya 63 tahun, umurnya 63 tahun, jadi mungkin spare 1 tahun lalu berdakwah. Nah, setelah menerima wahyu di Gua Hiro kan seperti itu kalau yang umat Islam. Lalu kalau umat yang lain ya tentunya demikian. Artinya untuk mengenal jalur, untuk mengetahui dan mengerti jalur keluhuran yang sejati, itu semestinya mengetahui diri sendiri dulu. Sehingga dengan mengenali diri sendiri, niscaya manusia itu tidak akan, kalau istilah kasarnya itu terkecoh oleh kegaiban yang pamembo warno. Pamembo warno itu ya kegaiban yang jelamur lampah. Jelamur lampah itu ya kalau istilah sekarang saja lah ya. Kan di era digital ini, di era digital lebih mudah dalam menjelamur lampah. Kebanyakan karena zaman ini ada yang mengatakan zaman edan, dan ada lagi yang mengatakan zaman kolobendu, terserah saja. Namun berkiblat kepada zaman edan. Mengapa manusia dikatakan edan? Karena tidak punya itu mengaku punya, tidak pinter mengaku pinter, ya. Sudah punya, nggak punya apa-apa tapi kelihatannya kayak apa-apa punya. Nah ini kan sudah repot. Jadi kalau zaman seperti ini itu ya kita mesti, dan kita nggak boleh mencela yang demikian. Wah kamu kan gini-gini, nggak boleh. Nah, jadi kita tetap landai dalam menanggapi atau ngenaki syarat yang lian. Untuk apa? Untuk tidak membuat manusia itu kecewa. Karena membuat kecewa manusia itu diantara pantangan dalam keluhuran Jawa. Ngenaki syarat yang lian. Wis ngerti itu orang akan nipu lah cara kasarnya. Itu nggak boleh kita mengatakan nipu saja, itu sudah keliru atau dosa. Kalau orang umum itu dosa. Sehingga semestinya kita ngenaki syarat yang lian. Sudah tahu orang itu mau mengelabui lah, kata halusnya mengelabui saya harus mau dikelabui. Karena apa? Manakala saya tidak mau dikelabui, berarti kita itu adalah orang yang tidak waskito. Kita tahu kita akan dicuri,
kalau kata kakek saya itu kita harus mau dicuri, tapi kita jangan sampai kecurian gitu loh. Artinya kita iman kita untuk menamengi dalam artian umpamanya dicuri kelapanya. Iman kita, wah besok kelapa kan berbuah lagi umpamanya begitu. Kita dicuri motornya, wah ini saya besok kan kita bisa beli lagi lah. Ini sebuah hal yang jarang sekali manusia memiliki, dan ini adalah kafruh tingkatan tinggi menurut saya ya. Dalam kesadaran tingkat tinggi yang saya maksud adalah manusia itu sudah betul-betul berserah diri kepada Tuhan. Atau laku sastro jendro yang paling tinggi itu, saya sudah tahu akan ditipu, tapi saya harus mau ditipu, namun saya pada hakikatnya tidak tertipu. Lah ini laku sastro jendro yang paling tinggi ya. Saya tahu saya sedang diracun, tapi saya harus mau diracun. Namun saya jangan sampai keracunan. Nah, sebagai contoh, Mbak Bare Sastro Jendro itu ketika dalam wayang itu ada lakon Kresna Duta. Prabu Kresna sebagai utusan Pendawa itu tahu manakala diracun, tapi harus mau memakan racun itu. Tapi tidak keracunan lah, karena ini sudah nurweng gaib ya, artinya sudah betul-betul percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa. Manakala saya diracun, nanti saya pasti akan begini, dan saya tidak akan keracunan lah. Ini pokok yang saya sampaikan, bahwa keluhuran itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kalau mungkin kelas menimbul efek ya mungkin ya, bukan berarti saya merendahkan ya, itu banyak yang demikian lah. Ibaratnya ngundang ini, ngundang itu, kayak sintren itulah. Kalau keluhuran ini kan bukan kelas sintren, bukan kelas ebek atau penimbul ebek, itu bukan. Artinya keluhuran sudah berkelas, yang sudah mengenal sukmo diluwih, sukmo sejati, itu kan sudah yang berkelas-kelas. Masa kan nggak mungkin tuh, umpamanya Hamengkubuwono yang ke-1 manjing kepada budak kepang ini, yang sedangkan nggak mungkin. Jadi tingkatannya sudah levelnya level tinggi lah. Nah, saya akan mengutarakan bahwa rapat sesungguhnya ya ini pamali juga, pantangan, namun bagi yang meyakini ya monggo, tidak ya monggo. Bahwa saya penyampaian rapat dulu, pernah tempat rapat leluhur itu ada di Pulau Karangkeling. Pulau Karangkeling adalah di sebelah Australia lah, intinya seperti itu. Dan ternyata saya membuka di Google, itu ada namanya Pulau Keling. Nah, Pulau Keling itu ya pulau yang banyak tumbuh pohon kelapa katanya. Namun yang saya lihat dalam kegaiban bukan pulau itu, tapi ya di dekat itu adalah karang kurang lebih sebesar Gunung Serandil, itu adalah tempat rapat leluhur Nusantara lah. Sesuai hasil rapat ini adalah yang bisa menyelamatkan dan mensejahterakan kembali bumi Nusantara ini, Laksana Majapahit Jilid 2, Tabeta Beluk Salam Mulia, adalah yang ketitisan Dewi Tandem Mas. Sekali lagi, Dewi Tandem Mas. Dan yang satunya, yang ketitisan Betoro Sembuyu. Bukan Betoro Sambo ya, berbeda. Betoro Sembuyu. Lah, ini adalah mungkin adalah nama Dewi yang belum pernah terdengar, baik di pewayangan maupun di buku-buku. Nama Betara yang belum pernah terdengar, baik oleh orang umum maupun di buku-buku, di ceritanya. Namun saya sedikit akan mengulas bahwasanya Dewi Tandem Mas itu adalah memang taruhlah jilidan baru. Jilidan baru dalam arti dari Taman Kawidodaren atau Taman Sunyo Kawidaran, atau terserah saja dalam mengatakan, yang jelas dari alam bidadari sana diturunkan, ibaratnya sukma suci, sukma baru lah kalau istilah manusia, dan ini bidadari baru yang diturunkan dan mesti menitis. Tandem, kalau yang saya tahu, sekilas saya menceritakan tandem, ketika saya dulu pernah menjadi pemborong, itu ketika saya lelang 100 juta, mesti ada tandem 30%. 30% tandem dalam arti uang di bank 30% untuk mengantisipasi manakala nanti SPK atau surat perintah kerja ini turun, saya tidak punya modal, sehingga harus ada dana tandem lah, Ini tandem Mas. Tentunya saya meyakini aura wanita ini atau aura putri ini tentu sudah ada aura, atau kalau istilah bahasa umumnya itu adalah kode ya. Ada kode yang nantinya bisa membuka Tabeta Beluk Salam Mulia, mungkin adalah
harta karun, mungkin ya, saya nggak mengatakan harta karun. Nah, tapi mungkin seperti atau persamaannya seperti membuka harta karun. Kan pernah tuh di Sulawesi itu, begitu orang menggali ternyata ada emasnya. Dan lalu masyarakat berbondong-bondong menggali. Namun pada saat itu pula sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu hilang lagi. Lah, kemungkinan ini yang ketitisan Dewi Tandem Mas ini nanti akan membuka yang demikian. Untuk apa? Lah kalau secara logika barometer keuangan atau kekayaan negara bangsa-bangsa ini kan tergantung kepada, kalau istilah sekarang itu adalah tandem, mungkin kolateral ya. Tandemnya kan adalah emas gitulah. Kolateralnya barometer bangsa-bangsa ini adalah sekarang nilai kekayaannya diukur oleh kolateral. Lah ini mungkin sebagai bahan kolateral bangsa Nusantara, di mana orang ini mungkin nanti ya, putri ini mungkin nanti akan bisa menunjukkan atau dilalah kersane ngalah yang tidak bisa dibantah. Mungkin berjalan ada petunjuk mimpi, di situ ada Mas Gligen sing sekates-kates gedene saumpama, itu umpamanya adalah demikian. Dan lalu yang satu adalah Betoro Sembuyu. Titisan Betoro Sembuyu ini niscaya manusia ini adalah sangat tulus dan ikhlas. Sangat tulus dan ikhlas dalam perangan membantu pemimpin utama Nusantara. Sebab manusia berbuat bijaksana ini harus ada penolongnya. Karena apa? Setiap manusia yang berbuat bijaksana ini tentu ada yang tidak suka. Dari engklek-engklek, jejangkitan, atau jiwa-jiwa akhlak murahan lah secara kasarnya itu, tentu banyak yang mengganggu. Lah tentunya ini harus ada penolongnya. Harus ada penolong dalam arti orang yang jiwanya tulus, yang murni, yang semata-mata tidak mau mencelakakan orang lain, dan bahkan mungkin lebih baik celaka dirinya daripada orang lain yang celaka. Umumnya ya dalam jiwa kepahlawanan, daripada bangsa dan tanah air ini celaka, lebih baik dirinya yang celaka. Mungkin sampai sejauh itu jiwanya, sehingga ketitisan Betoro Sembuyu. Lah Betoro Sembuyu ini juga termasuk adalah dewa yang atas hasil rapat ini, rapat sucinya leluhur, itu telah ditentukan adalah dewa yang belum bercampur, belum turun tangan ke bumi. Ya, artinya seperti dewa-dewa yang Yomotipati dan sebagainya ini kan sudah turun tangan ke bumi. Lah Dewi Tandem Mas ini dan Betoro Sembuyu ini belum pernah turun ke bumi, dan niscaya nanti akan menitis kepada seorang untuk berduet, kalau istilah sekarang berduet, dan nanti melaksanakan perangan-perangan kesejahteraan dengan konsep dari mungkin kalau istilah dulu itu empu ya. Kalau istilah dulu itu empu dengan konsep yang garis-garis besar haluan spiritual ya. Nusantara ini digunakan sepenuhnya, niscaya Indonesia akan kembali sejahtera, laksana Majapahit Jilid 2. Saya rasa demikian. Terima kasih.